الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang hadir ataupun yang mendengarkan serta yang menyaksikan dimanapun berada, yang besar tak disebut gelar, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang tak bergelar tak dipanggil nama, semoga semuanya dalam limpahan rahmat, nikmat, karunia, di bawah bimbingan taufik dan hidayah. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan pula kita melanjutkan rangkaian demi rangkaian kebaikan yang kita harap menjadi sumber pahala yang boleh membanggakan kita nanti di hadapannya. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan dan penghapus segala hilap salah dan ketergelinciran. Semoga salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena ini juga majelis hadisnya, sentiasa menghiasi majelis kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita pula untuk para orang tua kita, para guru, abuya, kiai dan ustadz-ustadzah kita, serta seluruh saudara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, sehat walafiat, dan yang sudah mendahului semoga Allah berikan rahmat yang melimpah dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masih dalam kitabu Asy-Syahna, babu Asy-Syahna, dan sudah saya sebutkan dari pertemuan sebelum ini, Asy-Syahnu adalah minal syahana yashhanu atau yashhunu, maknanya adalah memenuhkan, menyesakkan. Dayyaqa wa mala'a. Naam. Jadi maka disebutlah truk-truk itu dengan syahinah, karena isinya rata-rata padat gitu. Ya, kalau udah padat berat. Kalau udah berat kadang pecah atau kadang terbalik. Jadi segala hal yang membuat dada kita sesak, napas kita terengah-engah, hidup kita berat, pikiran keruh, maka itu tak lain dan tak bukan sebabnya adalah karena semua dimasukkan, dendam disimpan, benci di assalamualaikum afiyah. Ya, kalau boleh usulkan tuh pas saya maju nanti tidak pakai debat. Pas saya maju tidak pakai debat, karena tidak ada lagi yang maju kan. Tapi kalau masih ada yang maju, takkan maju kita. Yalah, payah. Nanti suruh debat nanti. Ya saya, nanti awak baperan pula. Pas kalah debat marah pula saya nanti kan. Dan tidak bagus saya. Oleh sebab itu debat itu sebenarnya tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Tidak dianjurkan dalam paksa. Nah, karena yang namanya debat tentu nak cari
mencari supaya kita lebih dari yang lain. Ya, makanya tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan harus dengan tujuan lillahi ta'ala. Nah, kalau tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, ya maka tidak dianjurkan karena hanya merusak jiwa dan hati. Tetapi karena kita selalu ngikut orang, ada buat orang sana, ada buat pula kita di sini, kita buat pula. Karena kita masih asyik dengan mengikuti orang terus. Orang buat, kita buat pula. Sehingga tidak sedikit jadi standar kebenaran itu adalah hasil perdebatan. Nasallallahu alaihi. Baik. Ini juga menyebabkan banyak permusuhan, banyak syahna. Nasallallahu alaihi. Kita sudah ambil hadis pertama, dua dan ketiga dalam bab ini. Hadis pertama hadis Abu Hurairah, la tabaghadu wa la tajhasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling membenci dan jangan saling mendengki. Karena benci, dengki sesak napas kita, penuh dada kita, ya kan? Tak pendek ya. Seosak orang nengok nyorenya, sesak napas ya nengok dia. Ayolah kita jumpa dengan kawan tu, kan? Tak senang. Pergi pun nanti selama pertemuan, ya kecuali memang berubah setelah bertemu, karena memang ada pula orang benci karena belum bertemu. Tapi ada yang setelah bertemu tambah benci lagi. Seperti kata penyair, wa antasma'u bil mu'aidi khair min antara. Antasma'u bil mu'aidi khair min antara. Kamu mendengar dengan dia lebih bagus daripada kamu melihat. Kalau lihat nanti hilang sukanya. Allah musta'an. Tapi ada pula sebagian orang setelah bertemu dengannya dan melihat sendiri adab kelakuannya, kadang berubah benci jadi sayang, seperti baginda Nabi SAW dulu, karena banyak hasad dengki dari orang karena dia dakwahnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh hawa dan keinginan masyarakat. Akhirnya dia difitnah begini dan begitu, sehingga yang tak kenal beliau secara dekat, maka dia membenci Nabi SAW. Sampai kapas ditaruh di dalam telinganya supaya jangan terdengar perkataan Nabi SAW. Alhamdulillah tidak ada ya yang pakai kapas di telinga. Hati-hati jangan dengar yang paling kapas, paling menghindar aja. Jangan sholat di Masjid Indoskina ini. Ada Pak Ali itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak. Tapi setelah bertemu, setelah mendengar, dari ungkapan pertama orang dah paham semua ini adalah fitnah. Semua ini adalah fitnah. Akhirnya mereka berubah dari benci sebenci-bencinya menjadi sayang dan suka sesuka-sukanya. Dan ini banyak seperti Thumamah bin Uthal Al-Hanafi, kemudian Amr bin Tufail Ad-Dawsi, karena hasutan orang membenci. Tapi setelah mendengar Nabi SAW, maka seperti kata Thumamah, laqad kunta abghadhan nasi ilayya ma fid dunya wajhun abghadu ilayya min wajhik. Saya sesungguhnya orang paling membencimu. Tidak ada wajah orang yang paling jijik saya melihatnya daripada wajahmu. Wa ammal an laqad kunta ahabban nasi ilayya. Kalau sekarang engkau orang yang paling kucintai. Wajhuka ahabbu wujuhin ilayya. Dan wajahmu adalah wajah yang paling senang saya pandangi. Kenapa tadi? Sebelum bertemu, sehingga berita tentangnya bersimpang siur dan semuanya adalah keburukan demi keburukan yang tidak terbukti. Oleh itu akhirnya dia beriman pada Nabi SAW dan dakwahnya. Dan hadis yang kedua kemarin, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamah indallahi mazal wajhaini. Kamu akan dapatkan seburuk-buruk manusia pada hari kiamat adalah dia yang punya dua wajah dua, yaitu memfitnah. Orang munafikin, ciri khas munafik itu suka mengadu domba kaum muslimin. Senang sekali dia buat perpecahan di kalangan kaum muslimin, senang dia. Makanya orang seperti ini ya'ti ila haula biwajh wa haula biwajh. Di sini disampaikan begini, di sini dengan wajah yang lain. Orang seperti ini memang harus kita hati-hati dan ekstra menghadapinya. Dan ini juga
salah satu cara atau salah satu cara syaitan untuk memenuhkan dan menyesakkan hati dan dada kita. Kemudian hadis yang ketiga kemarin, hadis dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iyyakum wadhanna, jangan suka berburuk sangka. Di sini bang tidak sebutkan syaradzan, tidak. Cuman kita paham kalau dilarang mengira atau bersangka, tentu yang dilarang itu bersangka buruk. Ya, bersangka buruk. Tapi kalau bersangka baik, tidak mungkin dilarang. Kita harus bersangka baik pada orang-orang beriman khususnya, dan kepada umat manusia pada asalnya. Kecuali orang yang memang nyata-nyata orang buruk, itu perlu kita berburuk sangka. Nah, ini bahasa Arab ini kadang di situ hebatnya, sifatnya tidak disebutkan, tapi maklum orang bawah yang dimaksud adalah buruk sangka. Fa inna dhanna aqzabul hadis, karena menurutku atau perkiraan itu adalah seburuk-buruk pembicaraan. Makanya orang yang pakai mengenali agama dengan hawa, dengan pikiran, itu adalah seburuk-buruk pendapat. Sampai Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat orang. Hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat orang. Walaupun Imam Ahmad tidak berhujjah dengan hadis dhaif. Ada yang sebagian salah paham, mengira dengan lebih kuat daripada pendapat orang berarti hadis dhaif dipakai hujjah. Bukan. Ini adalah kekeliruan pemahaman sebagian, seperti yang diluruskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Qadhi dalam kitabnya Al-Hadithul Dhaif, Ahkamu ila akhirih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wala tanajasu, jangan kalian melakukan bai'un najas. Bai'un najas itu adalah seseorang sengaja menaikkan harga barang pada dia tidak mau beli. Dia ingin mendatangkan mudarat, baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Nanti setelah tidak jadi baru dia bilang, oh saya tidak mau beli. Orang dah semua selesai, misalnya berapa harganya, 35.000. Ini kan serba 35 nya. Nah, dia bilang, bahwa tidak, saya beli 45. Tentu penjual harap dengan itu dibatalkan yang pertama. Setelah itu dia pergi dan meninggalkan. Ini memberi mudarat pada orang yang menjual supaya barangnya tidak laku, atau memberi mudarat kepada orang yang membeli. Ketika ditawar, dia kan minta 35. Nah, ini tiba-tiba ambil dia. Saya beli 50 katanya. Setelah orang itu tidak jadi, dia juga tidak jadi. Nah, atau pembeli tadi meniat orang nawar 50, dia ingin sekali barang itu, ditawarnya jadi 65 kan, akhirnya rugi 3 kali lipat, padahal asalnya harga 15. Nah, harga 15 kalau tawar lagi, pandai menawar kan, maklum itu kalau pergi pasar pusat, pasar bawah ya, apalagi Tanah Abang sih ya, dari Tanah Abang beradanya kan. Kalau lepas pakai bahasa kampung, insyaallah bisa kurang sedikit setengahnya kan, dari 100.000 bisa jadi 50. Nah, tapi kalau les kampung lain ya kan, sama-sama di misalnya asal kampungnya sama-sama mau jual kan, bisa jadi 50 tuh menjadi berapa, apa udah bisa jadi 18 kan. Jadi upahnya untungnya harga aslinya 15.000 udah untung dia. Jadi yang dipandai aja lah. Jadi, nah yang seperti ini sering terjadi di pasar-pasar. Ya, orang sedang transaksi, berapa itu satu katanya. Oh dia tawarin 50. Oh murah tuh, saya bisa beli 75 katanya. Bisa dengar orang tuh. Orang akhirnya mendengar itu dibelinya 75. Padahal dia mau nawar tadi 25. Nah, ini namanya najas. Dan ini ini potensi besar merusak hati kaum muslimin. Apalagi kalau dia orangnya orang situ juga, orang sekampung misalnya. Ya kalau orang asing oke lah. Tapi tetap zalim namanya. Dan ini membuat orang merasa sesak dadanya. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Jangan saling hasad. Hasad juga membuat hati ini tak pernah tenang dan tentram.
orang menikmati hawa sesak nafas. Orang yang menikmati orang sesak nafas. Ya kan? Ya orang misalnya juara dia di kelas. Awak juga yang sedih, dia gembira. Lulus dia. Ya, dia senang menikmati lulusnya, awak yang terbakar. Menikah dia. Dia menikmati bulan madu, awak menelan madu pahit. Allah musta'an. Tidak ada satu pun. Makanya sebaiknya hasad ini tak boleh ada dalam jiwa orang beriman. Seperti kata Nabi SAW, yastami'u fi qalbil mu'min la yatarus fi qalbil abdi hasadun wa iman. Tak mungkin bertemu dalam hati seseorang hamba itu hasad dan iman. Tak bisa iman dan hasad berkawan. Kalau pergi iman, hasad manai. Kalau datang hasad, iman minta pergi. Nah, oleh sebab itu, hasad juga adalah yang sentiasa menyesakkan dada. Wala tanafasu, jangan kalian saling berlomba. Tentu lomba yang tidak lillah ini ya, lomba. Ya, maksudnya berlomba saling membanggakan diri, ya, atau berlomba hanya untuk masalah duniawi. Wala tadabaru, dan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Orang-orang yang bersaudara. Orang bersaudara pada asalnya tidak bermusuhan. Orang bersaudara pada asalnya hatinya terasa saling lapang. Salah pun saudara kita pasti kita kasihkan uzur, ya kan? Salah pun saudara kita akan suka akan menghilangkan kesalahan itu dengan segera. Jadi kita diperintah oleh Allah SWT untuk hidup saling bersaudara. Sampai di sini kemarin. Kemudian Al-Imam rahimahullah melanjutkan, hadatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais, yang dikenal Al-Uwaisi, dan ini anak paman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau hadis dari jalan Imam Malik bertemu dari riwayat Ismail ini, Al-Uwaisi ini, beliau tidak ambil dari yang lain. Artinya termasuk sisnad pilihan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala hadatsani Malik, dan ini hadis diriwayatkan daripada Imam Malik. Hadatsani Malik, itu Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya Al-Madinah Al-Munawwarah, Imam Darul Hijrah, imam di Darul Hijrah. Nah, salah satu imam mazhab yang empat, salah satu imam mazhab yang empat. Kemudian an Suhail, dari Suhail ibn Abi Saleh, dari Suhail ibn Abi Saleh. Abu Saleh paman ayahnya bernama Zakwan As-Samman Az-Zayyad, dan hadis ini diriwayatkannya dari ayahnya tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. An abihi, bapaknya tadi Zakwan As-Samman Az-Zayyad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi masa pintu-pintu surga dibuka pada Senin dan Kamis. Nah, ketika dibuka itu tentu peluang masuk bagi umat, kalaulah dibuka pintunya, tentu peluang masuknya adalah lebih luas. Maka pada hari itu fayughfaru likulli abdin,
maka diampuni bagi setiap hamba. Diampuni setiap hamba. La yusyriku billahi syai'ah, yang tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Jadi memang ampunan itu bagi yang tidak terpapar kesyirikan, banyak sekali peluang-peluang Senin dan Khamis ini. Cuman sayang pula di Senin dan Khamis itu banyak pula khurafat yang membuat orang syirik-syirik di dalamnya. Ya kan, Jumat, malam Jumat Kliwon, Senin lagi dan sebagainya, macam-macam. Nasallallahu alaihi wasallam. Rabu apa lagi? Ada Rabu istilahnya. Rabu kan Jumat Kliwon, Senin lagi. Nabi? Rabu Pon. Pekan olahraga nasional. Nah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada aja cara syaitan untuk menghalangi kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Belum lagi keyakinan dan amalia yang dilakukan atau dibuat-buat orang yang membuat akibat nanti syahna di antara kaum muslimin. Nah, likulli abdin la yusyriku billahi syai'ah, diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa lirjulin kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya, kecuali seorang yang ada antara dia dengan saudaranya syahna, yaitu perbantahan, perselisihan yang tidak berbaikan. Yang tadi tak asal bersuah, dadanya sesak, napasnya terengah-engah. Kan pokoknya kalau nengok orang yang tidak kita sukai pasti bergelombang dadanya. Nah, kalau ada yang seperti ini dengan saudaranya, maka tak dapat ampunan itu. Payuqal, maka dikatakan kepadanya. Dalam riwayat lain disebutkan fayaqulullah, Allah mengatakan kepada para malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Ya, tunda oleh kalian, oleh para malaikat, pencatat. Kan malaikat kan mencatat amal kita dan juga mencatatkan mana yang dihapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika datang pada seseorang yang harusnya berhak dapat ampunan, syarat syirik alhamdulillah aman. Cuman ada syarat satu lagi, yaitu hubungan sesamanya tidak baik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau ini yang terjadi, orang yang memahami ini, dia sejak sekarang harus menyelesaikan hubungannya dengan siapapun. Ya, dia harus melapangkan dadanya kepada siapapun. Sekalipun, apalagi dengan saudara-saudaranya yang sedarah dengannya, apalagi kerabat yang sekabilah dan sesuku dengannya. Bahkan seluruh kaum muslimin. Kita tidak boleh ada menyimpan sedikit pun yang memenuhkan dan menyesakkan dada kita. Makanya ketika sebagian orang, ada sebagian, baru beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kawan menyatakan ada sekarang ustaz, mereka itu memfitnah ustaz. Tapi setelah saya jelaskan begini kenyataannya, subhanallah, mereka akan minta maaf. Ya, saya bilang alhamdulillah saya tidak pernah mengingat yang itu. Ya, baik yang saya kenal orangnya maupun yang tidak. Pokoknya saya sudah lapangkan semuanya. Yang minta maaf, tak minta maaf. Artinya ketika saya bertemu dengan mereka, insya Allah dada saya tak akan sesak. Ini kalau sesak, tidak bisa senyum, terpaksa senyum saya. Iya.
Kalau dada sesak terpaksa senyum. Cobalah pas antum pulang, ada yang tidak sukai dari keluarga. Istri aja dulu orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kau pulang dalam keadaan dada benci kepadanya, ya Pak, masakan lezat pun macam sampah nampak. Minyak wangi pun macam bau aroma bangkai buatnya. Makanya tidak boleh. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hilangkan itu semuanya. Andainya seberat apapun fitnah yang disampaikan Nabi tadi alaihissalatu wassalam. Jadi makanya orang setelah bertemu Nabi hilang semua bencinya dari itulah. Kenapa? Nabi tak pernah menyimpan sedikit pun. Coba bayangkan. Antum lihat, baru 8 tahun yang lalu Nabi SAW diusir, dihina, diintimidasi, dipersekusi, diprovokasi. Semua gelar yang buruk keluar dan terang-terangan. Itu masalahnya. Ya, tidak terbayang pendusta, sihir, bongak gitu. Ini subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Belum lagi para pengikutnya yang disiksa, ada yang sampai syahid dan sebagainya, siksaan yang tidak berkemanusiaan. Padahal yang mereka lakukan itu sebenarnya banyak yang bertentangan dengan apa yang mereka sepakati sebelumnya. Itu tak boleh. Ada orang dizalimi di negeri ini, di Makkah waktu itu. Mereka kan hilful fudul, tidak ada yang boleh dizalimi. Tapi pas Nabi berdakwah, semua kezaliman itu keluar. Subhanallah. Mereka bersumpah untuk membela orang yang dizalimi di Makkah. Kan ada sumpah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, yang Nabi sendiri hadir di rumah Abdullah bin Jud'an. Itu ada orang pedagang dari Yaman sudah menjual barangnya, tapi tidak mau dibayar oleh orang Quraisy yang membelinya. Akhirnya mereka semuanya memaksa orang Quraisy ini mengembalikan barang atau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertemuan yang disebut dengan hilful fudul, bahwa di Mekah tidak boleh ada yang terzalim, ini tanah haram. Ya, itu kesepakatan, belum dibatalkan. Tapi pas Nabi berdakwah, seolah itu tak ada lagi. Ya, hak untuk meyakini yang diyakini. Ya, sama dengan orang sekarang mengklaim misalnya pluralitas berpendapat, pluralitas beragama. Kita ta'addudiyatul manhaj, boleh manhaj yang berbeda-beda, boleh sama-sama tegak sama rendah, duduk sama. Ini mau maka saya balik-balik karena dunia zaman terbalik, tegak sama rendah, duduk sama tinggi. Seorang tokoh besar internasional, ya, merupakan syekh besar di sebuah lembaga internasional yang sudah ratusan tahun umurnya, diwawancari televisi kita di lembaga ini sebagai lembaga tertua, pendidikan tertua di dunia. Kita mengandung ta'addudiyatul ara', bahwa kita boleh pendapat sebebas-bebasnya. Ya, siapapun boleh hidup dan berkembang di sini. 13 detik setelah itu ditanya oleh presenternya, bagaimana dengan Wahabi? Oh, Wahabi haram, tidak bisa. Taib. Katanya tadi boleh bebas berpendapat. Andainya bukankah dia pendapat? Ya pendapat, lalu kenapa tidak bisa hidup? Kenapa tidak bebas? Nah, Wahabilah. Apa sebab? Kan itu. Jadi dia paham memang kalau hidup yang mereka sebut Wahabi ini akan nampak kebobrokan manhaj mereka, akan nampak keburukan-keburukannya. Karena apa? Karena dibangun di atas pendapat yang banyak bercanggah dengan hadis dan ayat. Makanya mereka tidak biarkan itu berkembang. Ya sama juga negeri ini misalnya negara demokrasi. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45 ada jaminan untuk beragama menurut keyakinan masing-masing. Nah, tapi subhanallah mereka dalam misalnya selama mereka tidak masuk dalam penistaan agama atau di luar agama yang diakui oleh undang-undang. Tetapi subhanallah, ternyata kebebasan itu, demokrasi itu hanya untuk yang sepaham saja, nanti kalau tidak hilang demokrasinya. Jadi memang al-kufru millatun wahidah,
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini. Jadi ketika orang melakukan hal-hal yang menyebabkan dada sesak, napas terengah-engah, dan ketika melihat orang yang tidak sependapat dengan kita, maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi penyebab tidak diberikannya ampunan. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan atau ketika menafsirkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang fadilat malam nisfu Sya'ban, yaitu idza kana lailatul nisfi min Sya'ban ittala Allahu ala khalqihi fayaghfiru likulli muslim likulli ibadihi atau likulli muslimin wal muslimat illa musyahin wa musyrik, kecuali musyahin, orang yang ada syahna, ada permusuhan dengan saudaranya, atau musyrik, atau orang syirik. Sama dengan hadis ini, beliau katakan asy-syahna di sini adalah al-musyahin di sini adalah al-mubtadi', orang yang membuat bid'ah. Karena sebesar-besar pembuat permusuhan itu adalah berbuat bid'ah. Karena asalnya sudah mukhtalaf, mengundang ikhtilaf. Dari dibuatnya sudah mengundang perselisihan. Ya, ketika membuat bid'ah, pasti orang tak akan pernah sependapat dalam masalah ini. Tapi kalau orang berbuat sunnah, semuanya akan harus menerima kalau dia beriman. Orang beriman tak mungkin menolak sunnah yang sabit dari Rasulullah SAW. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, wajib bagi setiap muslim muslimah bila mengetahui ada hadis sabit dari Rasulullah SAW untuk menerimanya. Bukan mengamalkan, ya mengamalkan beda lagi. Ya, menerimanya. Artinya saya menerima bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi mohon maaf, saya belum bisa. Misalnya, saya tahu sekali bahwa Nabi menyebutkan di antara sunnahnya membangun masjid. Ya, membangun masjid. Tapi saya tidak punya. Berarti beliau sudah sanggup. Dan masuk sunnah Nabi yang disunahkan bagi umatnya, beristri boleh lebih dari boleh lebih dari setengah, ya lebih dari satu. Cuman sayang, ya maksud hati nak memeluk gunung, apa daya piti tak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat belum sanggup. Tapi saya menerima syariat ini, termasuk ibu-ibu. Ya, saya mengaku Ustaz, itu memang syariat sunnah Nabi, pintu surga. Cuman saya takut nanti tidak masuk surga gara-gara menerima itu. Artinya hukum itu diterimanya, tapi saya tidak bisa mengamalkan. Ada wanita sahabiyah juga, ya, ada wanita sahabiyah minta diceraikan dari sahabat terkenal dengan ahli ibadah. Orang bukan masalahnya la amulu fulanan fi ibadatihi wa amalihi, saya tidak mencela si fulan suami saya karena agama dan kesalahan, ini orang soleh, tapi saya takut nanti saya berbuat apa istilahnya, masuk neraka gara-gara selalu bersamanya. Ada hal-hal yang tidak bisa disamakan antara keinginan dia dengan suaminya. Karena di antara suami ini walaupun ahli ibadah zuhud, tapi kadang-kadang mohon maaf, ada orang kalau ibadahnya rajin, puasa sunat rajin, tapi menghina keluarganya juga rajin. Mulutnya berbusa terus menyebut keburukan-keburukan lain. Dan ini kan ada contohnya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Inna fulanatan na'am ka'anat tusalli wa tasum wa taqumul lail lakin yustusi'u ila jaratiha. Tapi dia buruk lakunya kepada tetangganya. Nabi bilang, hiya finnar, dia di neraka. Sebab apa? Ini kan menghabiskan pahala yang banyak tadi. Seperti di hadis yang lain nanti, hiyal haliq, hadis yang setelahnya, hiyal haliq, yang akan mencukur semua amal kita tadi.
yang menyakiti, menzalimi, mencaci, memaki, menghina, mengadu domba, menghibah, semuanya menghabiskan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wajarlah Allah tidak memberikan ampunan ini kepada mereka yang saling bermusuhan. Dan makanya perbuatan bid'ah itu termasuk sebesar-besar penyebab perpecah. Coba bayangkan, semua yang membuat umat kita terpecah menjadi 73 golongan karena apa? Hah? Coba lihat, yang membuat umat ini terpecah menjadi 73 golongan karena apa? Karena maksiat atau karena bid'ah? Coba lihat aliran-aliran sesat. Aliran sesat. Ada aliran pengendara Harley Davidson? Tidak ada. Ada misalnya komunitas misalnya sepeda motor model 70 misalnya. Sesat orang gara-gara itu? Hah? Tidak ada sesat gara-gara itu. Atau misalnya penikmat jus poligami misalnya. Tidak pernah dengar jus poligami misalnya. Buat boleh di komunitas, tahu jus poligami? Nanti promosi pula saya kan. Nah, ada yang banyak yang salah paham kan. Jus campur. Jus mixed. Allah musta'an. Musyakkal ya, asir musyakkal. Nah. Jadi yang seperti ini atau grup ini tidak membuat orang berpecah dalam agama. Tapi kalau sudah membuat keyakinan seperti Khawarij, dia ibadahnya orang hebat, cuman sayang dia berkeyakinan menyimpang. Ada penyimpangannya. Satu, orang berdosa besar itu adalah kafir. Orang berdosa besar adalah kafir. Nah, kalau kafir karena dosa besar, berarti halal darahnya. Maka ketika dia menghalalkan darah orang itu, dan apalagi kalau yang dihukum kafir itu penguasa, otomatis negara menjadi negara kafir. Nah, setelah dia berkeyakinan negara kafir, berarti tidak ada pemerintahan Islam. Ketika tidak ada pemerintahan Islam, berarti wajib direbut supaya syariat Allah berdiri. Inilah pemikiran yang auzubillah Nabi berlindung kepada Allah daripadanya. Nabi bahkan mengatakan bahwa kalau bertemu dengan mereka akan membunuh mereka seperti membunuh kaum Ad dan Tsamud. Artinya dihabisi semuanya ke akar-akarnya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan ciri khasnya, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalau salat itu sampai-sampai kalian minder dengan salat mereka. Wa tahqiru siyamakum ila siyamihim. Salat kalian dibanding puasa kalian dibanding puasa mereka juga jauh kalah. Sahabat bisa kalah dari sisi kuantitasnya. Kualitas tidak jelas, tidak berkualitas. Yang penting itu kan kualitas. Lihat kaum muslimin muslim. Abu Bakar, mana yang lebih banyak misalnya salatnya daripada Abdullah bin Umar misalnya. Salat sunat maksudnya, salat wajib sama semuanya. Daripada Abdullah bin Umar. Hanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia khatam Quran, dia minta ke Nabi kalau bisa berkali-kali dalam sehari. Nabi tidak bolehkan. Hanya sekali dalam 3 hari. Saya sanggup Rasulullah lebih dari itu. Tidak boleh. Dia ingin puasa sunat setiap hari. Tapi apa? Katanya saya sanggup lebih. Tidak boleh. Sum yauman wa aftar yauman. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Tapi mana lebih Abdul Abu Bakar daripada beliau? Abu Bakar. Abu Bakar tidak mati syahid. Sah? Pada orang syahid itu kan tinggi. Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid. Mana lebih Abdul Abu Bakar dari Umar? Lebih Abdul Abu Bakar. Dari Utsman? Dari Ali?
Padahal di sisi ini dia lebih dari Abu Bakar, tapi Abu Bakar lebih mulia, lebih tinggi. Taib, dia tidak pernah terluka dalam perang. Coba bayangkan. Seperti pertama tidak syahid ya. Yang kedua tak pernah terluka di medan perang. Masya Allah, tabarakallah. Berarti hebat tidak itu sih? Khalid ibn Walid yang begitu gencar, yang begitu hebat, ya setiap peperangan yang dipimpinnya pasti menang. Banyak luka di badannya. Ketika meninggal di tempat tidurnya, dia menangis. Dia ingin mati syahid, tapi insya Allah dia pahalanya pahala syahid. Sebab orang yang mencari syahid lillahi ta'ala, Allah berikan pahala syahid 80 lebih liang tusukan, panah, pedang, semuanya di tubuhnya. Tapi mana lebih afdal, Abu Bakar daripada Khalid bin Walid? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman hari ini wakafnya masih ada sampai hari ini. Bahkan punya orang yang mati yang satu-satunya punya rekening di dunia, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Karena wakaf tadi menghidupkan namanya. Wakaf membuat namanya hidup. Bocah ya. Lalu melobi-lobi ya. Kasih semua hidayah itu masukkan buat rekening. Bisa saja dibuatkan rekening wakaf yang hidup sampai pun mulia sudah mati. Nah, nanti berunding sama Ustaz Hidayat lepas ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat namanya, tapi tetap Abu Bakar lebih afdal. Apa sebab? Karena kata Bakar bin Abdullah al-Muzani, ma waqara fil qalbihi minal iman. Iman yang bersarang dalam hatinya. Nah, kalau iman tadi dirusak dengan bid'ah, maka amalan sebesar apapun belum tentu menjadikan kita besar. Maka mereka amalannya kuat, cuman akidahnya rusak. Maka oleh sebab itu, disinilah kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini rajin belajar akidah. Dan harus dibangun di atas Quran dan Sunnah. Sebab yang dibangun dengan pikiran, dengan perdebatan, hanya melahirkan kebencian demi kebencian. Coba lihat seluruh aliran sesat itu gara-gara bid'ah. Oleh sebab itu maka nampak selalu gara-gara bid'ah kita berdebat panjang, tidak pernah berkesudahan. Kalau sudah debat terus, tidak akan saling mencintai. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kalau bersama juga nanti itu karena berbagai kepentingan. Hati sudah sebenarnya sudah saling mencintai. Cuman karena saya butuh duduk di sini, saya perlu untuk menjabat ini dan itu, akhirnya pasti ikut juga. Yes ya? Nah, makanya hilangkan hal-hal yang merusak itu. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, walaupun kita Ahlus Sunnah, kita berhadapan dengan ahli bid'ah, kita juga harus tahu hak-hak mereka. Orang kafir saja ada haknya terhadap kita, apalagi orang muslim. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kan beliau yang paling teruk dibuat oleh orang Khawarij. Sampai dia syahid langsung di tangan Khawarij. Tapi ketika tanya tentang Khawarij, ya, dia tanya tentang Khawarij, akuffarunhum, mereka orang kafir? Qala la, minal kufri haramu. Justru mereka terlibat bid'ah ini gara-gara takut dari mana? Kekufuran. Idzan amusyrikunahum minasyirki farru, mereka lari dari kesyirikan. Ini orang-orang Masya Allah dari sisi tauhidnya tidak diragukan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Idzan amunafiqunahum, orang munafik, dia bacakan innal munafiqina la yazkurunallaha illa qalila. Munafik itu jarang zikirnya, banyak pikirnya, berpikir banyak nih, tapi kalau berzikir jarang. Nah, ma'asyarul kiram, lalu siapa mereka? Kafir tidak, musyrik tidak, munafikin tidak, terus siapa? Ikhwanuna, saudara kita. Bagau alaina, mereka memerangi kita, artinya memberontak pada kita. Faqatalnahum, karena pemberontak wajib diperangi. Andainya Nabi larang memerangi, kita tidak akan perangi. Cuman karena Nabi perintahkan, bahkan disebutkan bahwa sebaik-baik orang yang pembunuh adalah pembunuh kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah
orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Cuman melekatkan istilah Khawarij kepada saudara kita itu tidak boleh sembarangan. Ya, ini asal berbeda dengan kita pendapatnya dibilang Khawarij, atau asal dia kritis terhadap pemerintah misalnya disebut Khawarij, atau asal suka menasihati orang lain ya disebut Khawarij. Inilah gelar-gelar berdosa atau penggelaran berdosa yang dilakukan oleh sebagian kita, yang memang karena cinta pada sunnah ini membuat dia mudah pula mengkhawarij-khawarijkan orang. Khawarij itu tidak asal orang berdemo langsung Khawarij, enggak. Karena di antara yang berdemo itu tidak mesti Khawarij. Cuman manhaj itu manhaj Khawarij iya. Tapi orangnya langsung dihukum Khawarij semua tidak. Demi Allah tidak. Ini adalah pernyataan yang keliru. Sama dengan Nabi menyebut pada Abu Dzar, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Kamu punya sifat jahiliyah. Lalu Abu Dzar jadi orang jahiliyah. Hah? Ketika orang melakukan suatu sifat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, langsung jadi kafir. Lain jahiliyah? Tidak. Berapa banyak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan orang melakukan kebiasaan orang kafir tapi tidak boleh langsung dihukum kafir. Demikian juga orang melakukan mirip dengan apa yang dilakukan kaum mubtadi'ah, maka kita tidak boleh langsung menghukumnya sebagai orang mubtadi', apalagi yang tadi Khawarij. Dan ini adalah berbahaya sekali kalau kita dengan mudah saja mengkhawarijkan orang, seperti orang yang mengatakan Wahabi itu Khawarij. Ini adalah pendosa-pendosa yang bagaimana orang yang jangankan memerangi, mencela, mendemo pemerintah saja mereka haramkan, lalu mereka bersifat Khawarij. Bukankah antum yang menggelari mereka dengan Khawarij itu sering mengkritisi pemerintah, bahkan mendemo pemerintah? Mereka demonya tidak mau. Jelas ya? Jelas? Kalau mereka Khawarij itu diperangi, seperti Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang orang karena mengikut hawa dan fanatis melekatkan gelar-gelar sebagaimana mereka menyebutkan bentukan Yahudi. Negara yang satu-satunya dulu tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel ya. Mereka yang menggelarnya itu bentukan Yahudi, negaranya punya hubungan khusus dengan Israel semuanya, hubungan diplomatik. Yang disebut Wahabi itu tidak pernah mereka melakukan Natalan. Sedangkan yang mengatakan Natalan itu acara resmi pemerintah dan sebagainya. Tapi begitulah lisan-lisan yang menyebabkan permusuhan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Akhirnya Allah katakan kepada orang yang, kepada para malaikat, mereka yang masih berselisih jangan dicatat atau jangan dihapus dulu apanya hatta yasalihah, sampai mereka berdamai kembali. Makanya memperbaiki hubungan, menghilangkan saling perbencian yang merusak, yang membuat dada kita sesak, harus segera kita hilangkan. Ya, kalau orangnya masih hidup kita perbaiki, kalau sudah kita hilangkan. Pokoknya tidak ada dosa orang tercatat dalam hati kita. Jangan dicatat, karena itu membuat semak-semak dalam hati kita. Jika tidak ada manusia yang dapat pahala. Tapi biarlah dia sendiri yang merasakan dosanya, kita tidak ikut mengikuti dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Selesai pula waktu, hadis belum selesai. Inilah hebatnya kita belajar tidak berdasarkan SKS. Jadi kalau SKS harus selesai ini satu bab nih Ustaz. Ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, harus selesai. Karena kita di zaman waktu mengatur ilmu. Nah, kita di kajian ini ilmu yang mengatur waktu. Taman tidak taman sampai sambung kembali insyaallah pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung,
dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.